Sudah pol mentok? Di gainnya di iya, yang di sininya dibesarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah, mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi Sayyidul Istighfar bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, ekonya boleh dimatiin aja Mas. Hadirin jamaah sekalian, mari kita tilawah Quran surah An-Nisa ayat yang ke-84. An-Nisa ayat yang ke-84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin. Asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Man yashfa' syafa'atan hasanah yakun lahu nasibum minha wa man yashfa' syafa'ah sayyi'ah yakun lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahumma arhamna bil Quran, maka berperanglah engkau di jalan Allah. Sungguh tidaklah dibebani engkau melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkan semangat orang-orang yang beriman agar mereka taat kepada Allah dari semua perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolak atau mematahkan serangan-serangan orang yang kufur. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya.
Hadirin, ayat ini adalah ayat perintah tentang agar mau masuk ke medan pertempuran. Allah memerintahkan hamba dan Rasulnya Muhammad SAW untuk ikut serta dalam pertempuran, dan barang siapa yang mundur dalam pertempuran maka itu bukan lagi tanggung jawab beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tukallafu illa nafsak, tidaklah kamu dibebani kecuali kewajiban untuk dirimu sendiri. Sebenarnya dalam hidup kita tidak dibebani pada urusan-urusan kecuali sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Kalau dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau hari ini kita dibebani dan kita merasa terbebani dengan beban yang berat, sebenarnya itu enggak, karena Allah sudah mentakar berat beban sesuai dengan kapasitas kemampuan kita untuk mengangkat beban. Tidak ada yang merasa terberatkan, semuanya sudah diukur, sudah tertakar, sempurna, tidak tertukar. Bebannya kita mampunya mengangkat 100 kg, kita akan diberikan beban 100 kg. Dan Allah sebaik-baik penakar, Allah sebaik-baik yang mengetahui berat beban mana yang mampu kita pikul, berat beban mana yang belum mampu untuk kita pikul. Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Ishaq, ia berkata, aku bertanya kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an tentang seorang laki-laki yang berhadapan dengan 100 orang musuh, lalu ia memeranginya, maka apakah dia termasuk orang yang difirmankan dalam Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Al-Bara' bin Azib menjawab, Allah berfirman kepada nabinya, la tukallafu illa nafsak, tidaklah kamu dibebani kecuali dengan kewajiban atau sesuai dengan kemampuan dirimu sendiri. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Ishaq, ia berkata, aku bertanya kepada Al-Bara' tentang seseorang yang menentang orang-orang musyrik, apakah dia termasuk menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan? Lalu beliau pun berkata, tidak, sesungguhnya Allah telah mengutus Rasulullah SAW dan berfirman, la tukallafu illa nafsak, tidaklah seseorang itu dibebani kecuali dengan kapasitas dirinya sendiri. Sekali lagi hadirin, yang membuat hidup kita berat kadangkala adalah kitanya yang mengkerdilkan diri kita sendiri, padahal sebenarnya mampu. Yang bilang kita nggak bisa adalah diri kita sendiri, padahal sebenarnya mampu. Belum sudah dicoba udah bilang nggak bisa. Padahal dalam kebaikan itu rumusnya adalah badiru bil a'mal, segera dalam kebaikan, bersegera menyambut kebaikan. Dan ini termasuk bagian dari bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita pada hamba-hambanya, memerintahkan kita yakni hamba-hambanya untuk terus menyadari bahwa tidaklah Allah memberikan kadar kemaslahan, tidaklah Allah memberikan kadar kesalahan kecuali, tidaklah Allah memberikan kadar daripada ujian kecuali Allah pasti sudah ukur sesuai dengan kemampuan kita memikul beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah membebani seseorang kecuali dengan kadar kemampuan beliau. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, asallahu ayyukaffa ba'sal ladzina kafaru wa harridil mu'minin. Setelah Allah beritahu kepada kita bahwasanya yang pertama, poin yang pertama kajian pagi ini, Allah memberikan kepada kita ujian sesuai dengan kemampuan. Maka ketika yang pertama ini menjadi pertimbangan kita untuk terus mengingat, kalau di hidup kita diuji dengan kekurangan finansial, sebenarnya Allah juga sudah yang paling tahu sebatas apa kekuatan finansial kita. Kalau kita diuji dengan anak-anak, Allah juga yang paling tahu di mana kekuatan kita untuk membersamai anak-anak kita. Kalau kita diuji dengan tugas kepemimpinan, Allah juga yang paling tahu kadar kepemimpinan kita sampai di mana. Dalam Islam nggak boleh kenal kata-kata nyerah. Makanya dalam Islam itu paling pantang menyebut dengan kalimat saya menyerah. Karena dalam Islam nggak mengenal kalimat itu. Yang Islam kenal itu hanyalah
optimis, baik sangka sama Allah. Tidak ada kata putus asa, tidak ada kata menyerah. Kalau hari ini hidup kita lagi berat-beratnya, nggak ada opsi lain kecuali kita segera menuju Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Hidup lagi berat-beratnya, tahu-tahu Allah memberikan pertolongan. Kan pertolongan Allah itu dekat pada hamba yang mau mendekat. Teman-teman tulis di kolom komentar ya, pertolongan Allah itu dekat bagi hamba yang mau mendekat. Pertolongan Allah itu dekat bagi hamba yang mau mendekat. La tukallafu illa nafsak. Gak ada ujian yang melampaui batas kemampuan seorang hamba. Itu gak ada. Kita diberi beban sesuai dengan kemampuan. Maka solusi dalam hidup kita tuh selalu ada. Dan pertolongan Allah itu selalu dekat. Asalkan kitanya juga mau mendekat. Kalau kitanya jauh-jauh terus, ya pertolongan Allah nanti juga jauh. Kalau kitanya menjauh dari Allah, kitanya nggak mau mendekat kepada Allah, pertolongan Allah juga jauh. Karenanya mendekat kepada Allah. Tidak ada seseorang yang mendekat kepada Allah, kata Nabi, dalam satu jengkalnya dia mendekat kepada Allah, kecuali Allah mendekatnya satu hasta. Dan tidak ada seorang hamba mendekat kepada Allah satu hasta, kecuali Allah mendekatinya satu depa. Dan tidak ada yang mendekati Allah dengan cara berjalan, kecuali Allah menyambutnya dengan lari. Saking apanya? Saking sayangnya Allah dan saking bersegeranya Allah menyambut hambanya yang mau kembali kepada Allah. Lalu kita diuji baru sedikit terus kita bilang, putus asa deh. Enggak ada. Lalu kita kehilangan orang tua tersayang kita, kita bilang, hidupku sudah hancur setelah orang tuaku tiada. Enggak, hidup belum selesai hanya karena kita ditinggal wafat oleh kedua orang tua kita. Lalu kita bilang, hidup saya hancur porak-poranda setelah wafatnya anak saya tercinta. Tidak. Hidup ini belum selesai. The show must go on. Hidup tetap harus berjalan, betapapun pahitnya keadaan. Hidup tetap harus berjalan, betapapun pahitnya keadaan. Atau betapapun pahitnya kehidupan. Manusia tidak pernah benar-benar tahu yang terbaik untuk dirinya sampai dia menjalani hidupnya penuh kesyukuran, penuh kesabaran. Dia akan benar-benar tahu mungkin setelah beberapa pekan, bulan, tahun. Ternyata Allah tuh baik. Dia ketemu hadis Nabi, sesiapa yang anaknya wafat dalam keadaan sebelum balik, maka anaknya yang wafat akan menjadi penghalang dari siksa api neraka. Lalu terus kemudian beliau mendapati anaknya wafat, beliau ketemu hadis tersebut, beliau akhirnya mengerti, ya Allah hamba tahu, ya Allah hamba tahu akhirnya kenapa anak hamba sebelum baliknya engkau ambil. Ternyata ini agar supaya hamba dan pasangan hamba terjaga dari siksa api neraka. Kan kata Nabi gitu, siapa yang punya anak 3 ya Rasulullah wafat sebelum balik, 3 ya menjaga engkau dari siksa api neraka. Ada ibu-ibu nanya lagi, ya Rasulullah kalau 2 gimana? 2 juga menjagamu dari api neraka. Dan bahkan riwayat ini diriwayatkan oleh seorang laki-laki yang beliau mengucapkan, kalau saya yakin kalau seorang ibu bertanya lagi, kalau 1 gimana ya Rasulullah? Rasul juga pasti akan menjawab 1 juga. Sedih kehilangan seorang anak, itu pasti. Tapi kesedihan itu, kalau ternyata
Rasul janjikan tentang diselamatkan dari siksa api neraka karena anak kita yang wafat sebelum balik itu kita lepas dengan ikhlas. Kehilangan itu gak ada jemaah balasan terbaik. Dan kehilangan itu tidak ada yang sebanding dengan janjinya Rasulullah. Balasan terbaik tentang anak yang wafat sebelum balik akan menjadi penghijab bagi orang tuanya dari siksa api neraka. Apa kata Nabi? Anak kalian yang wafat sebelum balik, auqa maqal, maka menjadi penghalang bagi orang tuanya dari siksa api neraka. Bersyukur. Pada akhirnya nanti kita bersyukur. Ketika orang tuanya mau lewat jembatan Syirat, anak ini yang bilang kepada Allah, ya Allah itu orang tuaku, jangan masukin ke neraka ya Allah. Lalu anak ini yang dengan seizin Allah bisa memberi syafaat untuk orang tuanya. Dia jalan dengan cepatnya jemaah. Anak ini nolong. Bahkan termasuk keguguran? Ya, termasuk kata para ulama keguguran. Selama beliau ikhlas, semuanya akan jadi penolong buat beliau. Sedih bukan main jemaah. Ada adik kelas kami, orang Wonosobo juga. Kelas 2 SMA. Beliau berpulang ke pangkuan Allah. Kecelakaan di satu daerah di Wonosobo. Kami jumpa dengan ibunda beliau. Masih terlihat gurat-gurat wajahnya itu berat jemaah. Berat. Kehilangan anaknya berat. Waktu demi waktu pun terlewati dan beliau masih, kalau anakku masih ada, anakku seumuran Ustadz Irfan hari ini. Kalau anakku masih ada, insya Allah bisa membersamai Ustadz Irfan di Wonosobo hari ini. Kalau anakku masih ada, kehilangan, berat. Ditinggal wafat pasangan, berat. Orang tua kita kembali kepada Allah, berat. Tapi kenapa Allah datangkan itu? La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji kita kecuali kita mampu. Kenapa ujian berat itu di pundak kita dititipkan? Karena Allah melihat kamu yang mampu memikul beban ini. Maka wahai saudara-saudari sekalian, hamba-hamba Allah sekalian, yakin sama Allah. Ujian ini memang awal-awalnya berat ya Allah, tapi pelan-pelan hamba akan bisa menikmati dan melewatinya. Yakin sama Allah, ujian ini memang terasa gak mudah ya Allah, tapi pelan-pelan bantu kami untuk melewatinya dengan penuh kesyukuran dan kesabaran. Pada awalnya berat, hingga pada satu masa kita bersyukur kepada Allah telah pernah dititipi ujian dengan begitu hebatnya, dan kita jadi hamba yang lebih tangguh dari sebelum-sebelumnya. Lebih sabar dari sebelum-sebelumnya. Lebih syukur dari sebelum-sebelumnya. La tukallafu illa nafsak. Bebanmu tidak berat. Bebanmu sudah ditakar. Bebanmu tidak mungkin melampaui kemampuanmu. Cuman hawa nafsu kita yang bilang, gak mungkin bisa ya Allah. Cuman hawa nafsu kita yang terus-terus mengatakan, hamba nyerah aja ya Allah. Cuman bisikan syaitan yang terus menggoda kita untuk mengucapkan, saya mau mengakhiri hidup saya aja ya Allah. Kayak gitu godaan syaitan. Coba kalau jamaah berpikir, ini sayangnya Allah sama saya. Pasti Allah bantu, pasti Allah tolong, pasti Allah bersamai jemaah. Dan apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda, yu'jibunil fa'lu. Wa mal fa'lu ya Rasulullah? Aku takjub kepada al-fa'lu. Lalu sahabat bertanya, wa mal fa'lu ya Rasulullah?
Al-fa'lu itu siapa ya Rasulullah? Al-kalimatut thayyibah. Kata Nabi SAW, al-fa'lu itu adalah orang yang kalau berbicara selalu optimis. Udahlah nak, nggak mungkin nak. Bukan itu. Al-fa'lu itu dia bilang kepada anaknya, Bismillah ya nak, mama ikut mendoakan. Mungkin mama belum bisa membantu secara finansial, tapi mamahmu ini nak selalu mendoakan. Semoga berhasil anakku sayang. Doain anak. Mama kita sakit, bapak kita sakit. Lalu orang tua kita kayak mau nyerah. Udah lele, dok. Mama, bapak udah paling sebentar lagi mati. Jangan begitu, mak. Terus tugas kita gimana? Enggak, mak. Mama insya Allah masih sehat. Ngelihat cucu-cucunya. Ngelihat cicit-cicitnya mama nanti menghafal Quran. Mama sehat. Bismillah, mak. Nanti kita jalan-jalan ke tempat yang mama suka. Mama nanti mau makan apa, insya Allah kami siapkan. Mama sehat. Jadi orang tua kita yang udah merasa sebentar lagi, dikuatkan jemaah. Mama nggak boleh bilang gitu ya, mama sehat. Insya Allah nanti mama ngelihat cucu-cucunya menjadi wisudawan, wisudawati, hafiz Quran 30 juz. Tuh disemangatin jemaah. La tukallafu illa nafsak. Tidaklah engkau dibebani kecuali engkau sudah ditakar kemampuannya sesuai dengan kemampuanmu memikul beban. Waharridul mu'minin. Nomor 2, kobarkan semangat untuk orang-orang yang beriman. Tugas kita yang kedua, nyalakan, kobarkan api-api semangat untuk orang-orang beriman. Tugas kita, semangatin mereka-mereka untuk mengenal Allah, kembali kepada Allah, memakmurkan rumah-rumahnya Allah, kembali ke masjid, menjalani hidup ini dengan penuh baik sangka kepada Allah, mengenalkan mereka pada baginda Rasulullah. Kobarkan semangatnya hadirin. Suruh kobarin. Kita tahu betapa nggak mudahnya kita menyemangati orang kalau kitanya dalam keadaan nggak semangat. Loh sekarang gini hadirin, kita mau nyemangatin orang, hidup kita aja nggak bergairah, nggak bersemangat. Gimana ceritanya jemaah? Nggak bisa. Kalau kita mau mengobarkan atau mengkobar-kobarkan semangat pada diri orang, berarti kitanya juga harus semangat. Ya semangat hadirin. Lagi gimana ceritanya? Kitanya lagi nggak semangat, kita nyemangatin orang tuh gimana ceritanya? Kitanya harus semangat juga. Jangan jadi lilin, menerangi sekitarnya, tapi dia membakar dirinya sendiri. Tapi jadilah bohlam. Dia menerangi sekitarnya tanpa membakar dirinya sendiri. Nyemangatin orang, kitanya juga harus lebih semangat dari orang yang kita semangati atau sama energinya. Semangat, Iris. Semangat. Kitanya juga semangat. Kalau kita nggak semangat, semangat, Iris. Semangat hadirin. Tapi saya lagi ada masalah keluarga, masalah di tempat kerja, masalah sama pasangan, masalah sama anak. Walaupun kita lagi punya masalah, tapi kita punya sikap untuk membawa masalah itu bukan di hadapan teman-teman kita, tapi mencukupkan masalah itu selesai di atas sejadah. Sikap seorang muslim, dia tampil di depan umum, ketemu teman, karib kerabat, teman kantor, teman kerja, pasangan, anak-anak. Dia nggak membawa beban yang selama ini dia pikul. Yang dia bawa adalah, kata Nabi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajahin talik.
Antalqa akhaka biwajhin talik. Dia ketemu saudaranya dengan wajah yang sumringah. Senyum. Nabi bersabda, tabassamuka liwajhi akhika laka shadaqah. Karena senyummu untuk saudaramu dihitung sedekah. Ketemu saudaranya senyum. Nggak ada wajah-wajah bermuram durja gitu, nggak ada, cuma ketemu aja, ketemu sama teman, karib kerabat, orang-orang terdekat, senyum. Karena orang-orang terdekat itu tuh membawa energi dari apa yang kita berikan pada mereka. Kalau kita berikan, kenapa sih? Iya ya, malas juga ya. Dia ke bawah. Tapi kalau kita memberi senyum, dia ikutan senyum. Monggo Bu. Enggih. Senyum itu nular jemaah. Harridil mu'minin. Semangati orang-orang beriman. Kita butuh disemangati. Yang pertama dari diri kita sendiri, yang kedua dari orang-orang terdekat. Kita butuh disemangati, yang pertama dari diri kita sendiri, yang kedua dari orang-orang terdekat. Yang paling harus bisa menyemangati dirinya adalah dirinya sendiri. Kalau ternyata orang-orang terdekat nggak memberi semangat. Karena orang-orang macam-macam sikap sifatnya. Ada orang-orang terdekat ngelihat saudaranya terbang tinggi, dia malah mau menarik kaki saudaranya supaya terjatuh dan nggak terbang tinggi. Itu ada. Ada orang-orang terdekat yang sifatnya gibahin, gunjingin orang yang selama ini sedang berproses jadi lebih baik, ada. Jadi kalau kita nggak dapat support system dari orang-orang terdekat, yang harus mensupport diri kita itu siapa? Itu jawabannya, diri sendiri. Waharridil mu'minin. Wahai orang-orang beriman, kobarkan semangat-semangatmu itu. Berawal dari siapa? Diri sendiri. Kobarkan semangat dalam dada kita. Diri sendiri yang mengobarkan. Hadirin. Kalau jamaahnya kalau diri kita sendiri, kalau jamaah, diri kita sendiri maksudnya, sudah berkobar-kobar semangat, matanya berbinar-binar menjemput kebaikan, insya Allah jamaah, insya Allah, siapapun yang ada di dekat kita akan terbawa atmosfer semangatnya, karena kitanya semangat. Udah kebawa tuh pasti jemaah, karena kitanya semangat. Tapi kalau kitanya udah lemah, lemes, orang-orang juga bingung. Orang-orang mau ikut semangat tapi yang lain lemas, akhirnya loyo. Tapi kalau kobaran mata berbinar-binar penuh dengan semangat, penuh dengan optimisme, gimana, bisa nggak? Bisa. Siap nggak? Siap. Insya Allah ada ya? Ya siap, oke. Bisa insya Allah. Begitu hadirin. Waharridil mu'minin. Kumu ila jannah arduhas samawatu wal ard. Waktu Nabi SAW berjumpa sama para sahabat, yang para sahabat ini mau masuk ke medan Badr. Dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim, mohon maaf. Nabi mengatakan, kumu ilal jannah. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Kalian mau masuk surga. Ayo berdiri, berdiri. Kumu, berdiri semuanya. Ilal jannah. Ayo kita sambut surganya Allah. Jannatin arduhas samawatu wal ard. Surganya Allah, ayo kita sambut. Surganya Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Kumu ilal jannah. Nabi membangkitkan semangat sahabat seolah adalah orang yang paling optimis masuk ke dalam surganya Allah. Dan memang harus begitu orang-orang beriman. Kumu ilal jannah. Wahai pasukan, berdiri semua kalian. Sesungguhnya yang kita songsong adalah surganya Allah. Makanya orang-orang beriman ketika masuk ke medan jihad itu pilihannya cuma dua. Ishtariman aumut syahidan. Hidup mulia, aumut atau mati syahidan, syahid. Orang-orang beriman pilihannya itu.
Hidup mulia atau mati syahid. Nabi kobarkan semangat-semangat orang-orang beriman. Nabi mendorong mereka untuk masuk ke medan jihad. Dan Nabi mensupport mereka dengan support yang tiada batas. Itulah semangatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat jemaah. Hadirin yang menonton lewat tayangan TikTok, YouTube maupun Instagram, dari rumah, dari manapun hadirin menonton tayangan ini, lagi di jalan, lagi bekerja. Semangat jemaah. Kobarkan semangat itu tetap ada dan menyala-nyala. Sebelum nanti kita disemangati orang, dan memang kita mungkin harus terima kalau orang sekitar kita tidak menyemangati kita, yang harus hadirin punya itu semangat dari dalam diri sendiri. Orang kalau udah semangat, tertata kedisiplinan hidupnya, tertib hidupnya, berbinar-binar wajahnya, menyala-nyala sorot matanya, tajam matanya memandang satu kefokusan dalam kebaikannya. Orang kalau semangat tuh berasa sekali jemaah. Ketemu sama dia energinya nyala. Jumpa sama orang ini saya tuh langsung tersemangati. Orang-orang yang penuh dengan semangat itu hidupnya tentang kebaikan, surganya Allah, bahwa kematian harus disiapkan dengan sebaik mungkin. Kita sebentar lagi akan wafat, kita sebentar lagi akan berpulang. Ayo berbekal. Waharridil mu'minin. Ayo kobarkan semangat di atas, di tengah-tengah orang-orang beriman. Apalagi satu circle. Maka saya himbau untuk jamaah Masjid Muhammad Al-Fatih dan jamaah Al-TikTokiyah, jamaah Al-Instagramiyah, jamaah Al-Facebookiyah, wa YouTubeiyah. Harus semangat. Sholat yang semangat, puasa yang semangat, sodako yang semangat, ngaji yang semangat, nyatet yang semangat, share kebaikan yang semangat. Ada video pendek, wah harus bismillah berbaik sangka, mudah-mudahan ini jadi wasilah datangnya keridhaan Allah buat hidup saya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ridho ilahi Allah. Share. Klik tombol sambil mengucap bismillah. Klik. Mengerjakan sesuatu, yang bekerja, semangat yang bekerja, yang sedang ditarget. Sekian hari harus dapat sekian. Target itu raih dengan semangat dan optimis. Yu'jibunil fa'lu, kata Nabi, aku takjub kepada orang-orang al-fa'lu. Siapa al-fa'lu ya Rasulullah? Jawab Nabi, al-kalimatut thayyibah. Orang yang dalam hidupnya selalu mengucap yang baik-baik, tidak pernah mengucap sesuatu yang buruk. Ucapannya baik. Bicaranya baik, semangatnya baik, visinya baik, misinya baik. Al-fa'lu, orang-orang yang selalu berbuat baik. Waharridil mu'minin. Kobarkan semangat di tengah-tengah orang-orang beriman. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Kalau kalian semangat, mudah-mudahan Allah akan mematahkan serangan orang-orang yang kufur. Kalau kalian semangat, patah musuh-musuh Allah itu. Kalau kalian semangat, lemah musuh-musuh Allah itu. Kalau kita semangat, orang lain yang berusaha menjatuhkan kita juga ngeper melihat semangat Anda, hadirin. Kalau Anda berkobar-kobar, orang yang berusaha memfitnah Anda juga ngeper ngelihat kobaran semangat Anda yang tiada padam. Tapi kalau Anda dapat fitnahan yang pertama, Anda udah ngelokro, kena gibahan pertama, Anda sudah sibuk dengan gibahan itu, bukan malah sibuk dengan visi misi baiknya Anda, dia malah seneng. Haters itu, pembenci itu, senangnya mereka itu bila ditimpali. Pembenci itu senangnya bila ditanggapi. Makanya bagaimana cara menyikapi pembenci terbaik? Diamkan. Caranya gimana? Diamkan. Gimana cara menyikapi pemfitnah terbaik? Caranya diamkan. Menghadapi penggunjing, cara terbaiknya adalah dengan diamkan. Udah diamin aja jemaah. Diamin.
Gak usah ditanggapi, gak usah diambil hati. Karena kalau kita melakukan itu, dianya senang. Dia senang nanti. Tuh, kita ganggu begini, terpecah kan konsentrasinya. Kita bacain komentar-komentar miring, satu persatu. Akhirnya kita yang sakit hati sendiri, hadirin. Karena kita bacain komentar-komentar miring itu, kita yang sakit hati sendiri. Akhirnya kita nggak fokus sama yang menjadi tujuan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa harridil mu'minin asallahu ayyukaffa ba'sal ladzina kafaru." Kobarkan semangat-semangat kalian wahai orang-orang beriman, kalau kalian semangat, Allah patahkan musuh-musuh kalian. Allah patahkan orang-orang yang kufur kepada Allah. Hidup ini main kuat-kuatan mental. Kalau mental kita nggak siap, mental kita dikalah atau gampang dipatahkan, gampang dikalahkan, dan kitanya tidak melatih mental kita untuk yang bersiap, baru dengan satu fitnahan dia gagal jadi orang baik. Cuma gara-gara satu fitnah. Ini kan tentang mental. Berulang kali saya ucap jamaah, yang butuh dilatih bukan cuma fisik. Kita push up, oke. Kita sit up, oke. Kita lari pagi jogging, oke. Bukan cuma fisik, tapi catat baik-baik, bukan cuma fisik yang perlu dilatih. Mental harus dilatih. Terbiasa. Ketemu sama orang yang gak suka, harus terbiasa. Harus terbiasa ketemu sama fitnah-fitnah yang melesat kepada diri Anda, harus mulai terbiasa. Harus terbiasa kalau ada orang gunjingin Anda dan Anda belajar berlatih, oh ya udah, yuk lanjut yuk bahas yang lain. Harus belajar terbiasa begitu. Mbak katanya, enggak, oh ya, begitu ya? Oh ya, yuk bahas yang lain. Harus terbiasa kayak gitu jemaah. Easy going. Latih. Waharridil mu'minin asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Kalau kalian semangatnya berkobar-kobar, orang-orang yang tidak beriman akan Allah patahkan sepatah-patahnya. Semangat jemaah. Jangan gampang drop mentalnya, dan mentalnya harus dilatih. Bukan cuma badan yang butuh push up. Mental kita nih butuh push up, sit up, butuh jogging juga mental kita. Cara latih mentalnya gimana? Belajar berdamai kalau ketemu sama yang gak suka, memfitnah, menggibah, menggunjing, menjatuhkan. Berusaha memutarbalikkan fakta, playing victim. Yang salah dia, yang korban kita. Lah kok seolah-olah dia yang jadi korban, kita yang berbuat zalim sama dia. Itu namanya playing victim. Dia yang bawa kabur uangnya, dia yang cerita kemana-mana bahwa dia jadi korban, bla bla bla. Itu namanya playing victim namanya. Tapi harus siap. Ingat selalu, kalau Anda semangat berkobar-kobar, tidak ada yang bisa mematahkan Anda. Tidak ada yang bisa matahin. Kalau kita yang semangat, berkobar-kobar semangatnya, nggak ada yang bisa menjatuhkan, mematahkan, menghancurkan. Ingat jemaah, kapal itu tenggelam bukan dengan air yang ada di sekelilingnya, tapi kapal itu tenggelam sebab karena air yang masuk ke dalam kapal. Kapal tidak tenggelam sebab karena air yang ada di sekelilingnya, tapi kapal itu tenggelam sebab airnya masuk ke dalam kapal. Kita tidak terjatuh sebab karena ucapan fitnahan orang lain, tapi kita terjatuh sebab karena fitnahan yang mereka lesatkan itu dimasukkan ke dalam hati. Akhirnya mikirin terus, mosok toh kok aku gitu, kayaknya aku enggak deh. Udah gak usah dipikirin. Kalau enggak ya jalan aja. Kalau enggak ya pede aja jemaah. Wah itu pasti gini. Kalau enggak pede aja. Ibu jenengan tuh dibilangin ngutang. Kalau kita nggak ngerasa ngutang, pede aja kali, biasa aja jemaah. Oh ya udahlah, jalannya terus. Orang kita nggak ngutang sama siapapun. Ini uang hasil jerih payah kita jualan nasi menggono, tempe kemul,
hasil yang halal. Kalau kita beli sesuatu disangka pesugihan, biarin aja, jalan terus jemaah. Jalan terus jemaah. Faharridil mu'minin asallahu ayyakuffa ba'sal ladina kafaru. Kalau kamu semangat, orang-orang yang tidak beriman, Allah yang patahkan mereka. Ayyakuffa ba'sal ladina kafaru. Allah patahkan semangatnya orang-orang yang tidak beriman. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Dan Allah sangat besar kekuatannya. Tapi Allah juga sangat keras azabnya. Kekuatan Allah itu besar. Dan tidak ada yang bisa menyandingkan, menyaingi, mengalahkan kebesaran dari kekuatan-kekuatannya Allah. Dukun, sekeren, sehebat, sebagus apapun, tidak akan pernah bisa mengalahkan Allah. Mau dia datangkan rambut-rambut yang ditebarkan, benang-benang, buhul-buhul yang dijatuhkan di depan toko kita. Mau rumah kita ditaruh semprotan-semprotan yang dia tiba-tiba semprotkan dari jarak yang cukup lumayan jauh. Kalau andanya menyiapkan diri anda dengan Al-Quran, ayat kursi, lindungi di rumah dengan setelan murotal 24 jam. Kasih diri anda kesempatan bersedekah. Kata Nabi, sedekahmu menolak bala. Mental insya Allah jemaah. Karena kekuatan Allah lebih kuat. Dan siapa yang bisa menandingi Allah? Gak ada. Siapa yang bisa mengalahkan Allah? Gak ada. Fir'aun aja yang bilang, qala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu a'la yang paling tinggi. Apakah terus kemudian Fir'aun berhasil mengalahkan Allah? Tenggelam. Namrud mengatakan, aku qala ana uhyi wa umit. Kata Namrud kepada Nabi Ibrahim. Wa qala Ibrahimu. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Qala ana uhyi, Allah itu yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, qala ana uhyi wa umit. Ya, kalau cuma bisa menghidupkan mematikan juga saya juga bisa. Lalu apa dalam cerita? Namrud memanggil dua orang mendekat. Yang satu tiba-tiba dipenggal kepalanya sama Namrud 1 kali tebasan. Tes, langsung mati di tempat. Yang satu hidup, lalu dibiarkan lagi beraktivitas. Kata Namrud, qala ana uhyi wa umit. Hei Ibrahim, Tuhanmu kan menghidupkan mematikan. Coba lihat. Kamu lihat barusan? Yang satu langsung mati, yang satu masih hidup. Tapi Ibrahim bukan orang biasa. Ibrahim adalah hamba Allah yang cerdas. Kata Nabi Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku dan Tuhanmu Allah, wahai Namrud. Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah, wahai Namrud. Allah adalah zat yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat. Kalau kamu ngaku Tuhan, coba terbitkan matahari sekarang juga dari barat, lalu tenggelamkan di timur. Terus apa kata Fir'aun? Apa kata Namrud? Fabuhital ladzi kafar. Semakin congkak lagi ingkarlah Namrud. Ini loh orang-orang yang ngaku kuat, lebih kuat daripada Allah, bisa menghidupkan, bisa mematikan, katanya bisa menjadi Tuhan dan segala macam-macamnya. Katanya dia setara dengan Allahnya. Endingnya diapain sama Allah? Mati. Cuma gara-gara nyamuk atau lalat yang masuk ke dalam hidungnya, lalu bersarang di kepalanya. Mati cuma gara-gara lalat. Ngakunya laki-laki yang paling kuat, bisa menandingi kekuatannya Allah. Ternyata matinya cuma gara-gara hal yang sepele, lalat. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Allah sangat besar kekuatannya dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi Allah. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas,
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, berikutnya apa? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa menandingi Allah. Nggak ada yang bisa. Jamaah mau berusaha menandingi Allah, nggak bakal bisa jamaah. Nggak bisa kita menandingi Allah tuh, nggak bisa hadirin. Allah sangat besar kekuatannya. Wa asyaddu tangkila, dan Allah sangat keras azab dan siksanya, keras. Bukan main keras. Itu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kumu ilal jannah arduhas samawati wal ard. Maka Nabi rapatkan saf-saf mereka, para sahabat, lalu Nabi serukan, bangkit kalian menuju syurganya Allah. Sungguh luasnya syurga seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, maka menjadi kemestian bagi Allah memasukkannya ke dalam syurganya Allah. Sholat, puasa, zakat, kalau mampu berangkat haji. Kata Nabi SAW yang bersabda, kana haqqan 'alallahi ayyudkhilahul jannah. Kalau kamu sholat, zakat, puasa Ramadan, dan kamu berhaji manakala diberi kemampuan, kana haqqan 'alallah, maka adalah kewajiban bagi Allah memasukkan hambanya yang menunaikan hal-hal tadi ke dalam syurganya Allah. Maka adalah kemestian, mesti bagi Allah. Maka adalah kemestian bagi Allah untuk memasukkan mereka ke dalam syurga. Itu jemaah. Salat, puasa, zakat, haji bila mampu. Kalau diberi kemampuan, berangkat. Tiba-tiba dapat warisan, berangkat. Kalau tak dapat rezeki nomplok, berangkat. Berapapun nominal yang kita keluarkan untuk mengunjungi rumahnya Allah, ke Baitullah, Allah akan ganti jemaah. Kalau ada orang datang, dia berkorban, bertemu sama kita, kitanya adalah orang yang sangat memiliki kelebihan. Biasanya dia pulang akan diganti semuanya. Ibu maaf tadi kesini habis berapa? Oh habis sekian. Ya deh ibu, ini tolong dibawa pulang. Masa iya kita berkorban untuk Allah, Allah nggak mengganti? Nggak akan pernah mungkin. Allah nggak mungkin jemaah. Allah pasti ganti berapapun biaya yang dikeluarkan untuk berhaji ataupun berumrah. Ya Rasulullah, bolehkah hal ini kami kabarkan kepada orang-orang? Beliau bersabda, sesungguhnya di dalam syurga terdapat mi'ata darajah, 100 derajat yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara satu derajat menuju satu derajat yang lain, laksana jarak bumi dan langit. Allah. Di syurga ada berapa derajat? 100 derajat. Jarak derajat satu dengan derajat yang satunya seperti bumi dan langit. Jaraknya jauh jemaah. Jika kalian memohon kepada Allah, maka mintalah syurga Firdaus, karena Firdaus adalah syurga yang paling tinggi dan di atasnya ada Arsy Ar-Rahman. Ada Arsy Ar-Rahman. Kata Nabi, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ فَإِنَّهُ وَسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. Kalau kalian minta kepada Allah, Nabi menganjurkan mintanya spesifik atau tidak? Spesifik.
Wa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kalian minta surga, mintalah surga firdaus. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga firdaus. Masukkan kami semua jamaah offline online ke dalam surga firdaus. Masukkan kami semua ke dalam surga firdaus. Tak semua. Surganya surga firdaus. Kana a'lal jannah, karena surga firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, a'la, paling tinggi. Dari sinilah kita mendapati sebuah hikmah yang besar. Sesiapa yang hendak meminta kepada Allah, haruslah dia meminta dengan spesifik. Berdoa, minta spesifik, tapi tetap ingat, siapa yang tahu yang paling baik untuk kita adalah Allah. Jemaah boleh berdoa. Ya Allah, kalau bisa hamba mudah-mudahan bisa bertetangga dengan Masjid Muhammad Al-Fatih misalnya. Mudahkan kami ya Allah, amin. Boleh, spesifik. Hamba mau punya lingkungan yang baik ya Allah, mudah-mudahan lingkungan yang baik itu bisa ada di dekat rumah hamba. Minta spesifik. Mana daerahnya? Sebut. Wonolelo? Sebut. Margorejo? Sebut. Seribit? Sebut. Jogoyitnan? Sebut aja daerahnya. Saya mau tinggal di sini, mudah-mudahan nanti anak cucu kami tumbuh dalam lingkungan yang baik. Sebut. Boleh. Minta yang spesifik. Tapi ingat, yang tahu yang terbaik tetaplah Allah. Minta spesifik, boleh. Tapi Allah tetap yang paling tahu yang terbaik untuk diri kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin dapat disampaikan. Ingat selalu bahwa Allah tidak mungkin membebani. Jadi ada beberapa poin ya. Poin yang pertama, Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, faharridil mu'minin, kobarkan semangat untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu harus terus semangat. Yang ketiga, karena kalau kita semangat, Allah pasti akan mematahkan orang-orang yang tidak beriman. Kitanya semangat dulu. Orang-orang yang berusaha zalim akan Allah yang mematahkan. Wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. Dan Allah sangat besar kekuatannya dan Allah tidak mungkin terkalahkan. Tidak terkalahkan. Tapi wa asyaddu tankila, Allah juga sangat keras siksanya atau azabnya. Dan kata Nabi, kalau berdoa, kalau meminta surga, mintalah surga firdaus. Minta yang spesifik. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini jamaah, besok kita lanjut ayat yang ke-85. Sebelum lanjut ke ayat 85, artinya besok kita lanjut ayat 85, kita membuka tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab, buat teman-teman di TikTok, YouTube, dan Instagram, kalau ada yang berkenan untuk bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Dan bila mana di antara sahabat-sahabat sekalian ada yang mau bertanya, sematkan di kolom komentar. Kita akan buka sesi tanya jawab. Waktu dan tempat dipersilakan. Fadhol hadirin. Ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada dari Instagram ada mas, silakan. Yuk, ada. Waalaikumsalam. Dari akun Vini Rahmi. Ustaz, maaf, agar suami bisa bangun sholat subuh, apa istri ikut berdosa kalau tidak dibangunin? Apakah istri berdosa jika suami ketika di waktu subuh tidak dibangunkan? Allah berfirman dalam Al-Quran, ala taziru waziratu wizra ukhra. Memang ini prinsip dasar. Seseorang tidak memikul beban dosa yang dilakukan oleh pihak lain. Itu prinsip dasarnya. Kita tanggung jawab sendiri. Dikuatkan dengan ayat lain, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nui
yughni. Setiap orang bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing. Tapi namanya pernikahan itu untuk saling menua bersama sampai surga, saling support dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka kalau suami kita subuh-subuh tidur, tugas istri membangunkan. Sudah dibangunkan tetap nggak mau sholat, kembali kepada masing-masing. Yang penting tugas istri membangunkan, mengingatkan, mengajak dalam kebaikan, terus memberikan keteladanan dalam kebaikan. Mau alhamdulillah, nggak mau ya tetap alhamdulillah. Tapi apakah istri berdosa? Kalau tidak membangunkan dengan sengaja membuat suaminya lalai, ya tentu saja ada not. Hendaknya istri itu ya menasihati, membersamai, saling support, saling dukung dalam ketaatan. Idealnya ya dibangunin, supaya sama-sama dapat pahalanya. Saling support dalam kebaikan harus ada dalam rumah tangga setiap hamba. Barakallahu fikum. Ada lagi silakan, fadhol. Tanya dari akun Instagram terus nama Rahma acara. Jika suami melarang kita ke majelis taklim sedangkan dia kurang dalam pengetahuan agamanya, bolehkah kita ke majelis tanpa izin? Semoga Allah memuliakan akun Rahma Atarafa sekeluarga besar dan suruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Bolehkah perempuan ke majelis taklim tanpa izin dari suaminya? Sebab karena suaminya melarangnya ke majelis taklim dan suaminya suruh ngajarin juga nggak punya ilmunya. Jawaban idealnya adalah hendaknya suami mengizinkan bila mana istrinya hendak belajar ilmu. Ideal yang kedua, bahkan suami itu support istrinya untuk istrinya mendapatkan ilmu. Yang ketiga, idealnya ya kalau memang istrinya belum diperkenankan hadir ke majelis ilmu, hendaknya suaminya mengajari. Suaminya ngajarin. Hendaknya begitu idealnya. Lah kalau suaminya nggak ngerti ilmu tapi melarang juga, bolehkah tanpa izin? Tidak boleh. Baiknya tetap harus izin dari suami. Lah terus saya mau dapat ilmu gimana caranya? Live streaming. Mas. Gimana caranya? Live streaming. Caranya live streaming hadirin. Hari ini Allah kasih kemudahan. Aduh nggak punya TikTok, live streaming Instagram. Nggak punya Instagram, YouTube. Nah kalau nggak punya tiga-tiganya, ya udah, radio. Tapi kayaknya nggak ada jamaah yang sekarang nggak punya YouTube, kayaknya nggak ada. Minimal kalau TikTok nggak punya, Instagram, nih Instagram nggak punya ya YouTube lah. Tapi kan untuk apa itu dipunyai kan tergantung. Dia punya TikTok tergantung buat apa. Ada yang buat menjauh dari Allah, ada yang buat mendekat kepada Allah. Tinggal pilihannya ada di kita aja. Gitu aja deh. Jadi intinya kalau istri tidak izin suami itu dilarang. Jangan, izin. Mau ngaji, izin. Kalau nggak diizinin, jangan maksa. Udah, di rumah aja. Terus, live streaming dari rumah. Dan hari ini jamaah banyak. Mau dapat ilmu dari mana aja banyak. Gampang. Aduh, saya ketinggalan karena waktunya nggak bisa, nggak cocok. Ada siaran ulangnya. Gampang kok hari ini. Siaran ulang banyak di mana-mana. Tapi yang jelas kita harus waharridil mu'minin, harus kobarkan semangat. Harridil mu'minin, harus semangat jemaah. Jangan sebab karena nggak diizinkan terus kita jadi males. Alah, saya nggak diizinin, belajar juga nggak. Akhirnya dia malas-malasan. Jangan, harus semangat. Cari ilmu walau live streaming atau dengan baca-baca. Barakallahu fikum, semoga ini menjawab. Allahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Silakan hadirin. Fadhol.
Sholat istikharah itu dilakukan malam hari atau siang hari? Jawabannya, semoga Allah memuliakan ibu yang bertanya suara besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan, diberkahi Allah segala urusan-urusannya. Jawabannya, sesiapa yang dia mendapati hendak sholat istikharah, boleh dan bebas dia sholat kapan saja, di luar waktu yang diharamkan. Mau pagi boleh, waktu duha istikharah. Atau mau malam hari boleh istikharah. Nanti akan dapat jawaban dari 3. 1, informasi. 2, kemantapan hati. 3, lewat mimpi. Jadi kalau jemaah, kok saya belum mimpi Ustadz? Bukan berarti belum dijawab. Coba lihat, ada informasi yang masuk nggak? Jeng, katanya jenengan mau buka di sini ya? Jangan buka di situ deh, soalnya di situ tuh tempatnya tuh kurang bagus. Oh, itu informasi. Sebenarnya informasi itu jawaban istikharah. Anaknya ibu mau nikah, tapi ibu dapat info, Bu, katanya anaknya jenengan mau ngelamar Mbak Fulan ya. Ibu dapat info, wah bagus itu Bu, kalau Mbak Fulan emang solihah. Oh, beliau mah emang orangnya nggak neko-neko. Itu info itu ya jawaban istikharah. Informasi, mimpi, satu lagi apa? Kemantapan hati. Salah satunya cukup, atau 3-tiganya ya boleh. Mimpi, informasi, kemantapan hati. Mantapnya hati itu gimana? Ada perasaan muncul, mantep, cocok, mantep, budal, jalan, berangkat kita. Mantep nggak nak? Mantep mak, berangkat. Mantep nggak mak? Mantep nggak nak? Ntar dulu deh mak. Nah, istikharah lagi. Istikharah itu sebenarnya begini loh, jadi namanya sholat sunnah sih ya boleh banyak-banyak, tapi kaidah istikharah itu lakukan sekali, tunggu jawabannya. Sekali tapi khusyuk gitu. Saya kok udah Ustadz sebulan kok belum ada jawabannya. Lah baru lakukan lagi. Intervalnya biarkan istikharah itu lalu datangkan jawaban kepada apa yang dihajatkan. Kalau belum, udah lama nih Ustadz kok 3 minggu kok belum juga ya. Gimana ya? Udah istikharah lagi ntar. Jadi biarkan dulu. Jadi pagi istikharah, sore istikharah lagi ya boleh-boleh aja. Malamnya istikharah, ya boleh-boleh aja, namanya sholat sunnah ya kan. Tapi para ulama lebih condong kepada istikharah, 1, tunggu dulu. Nanti udah dapat jawaban atau belum, tunggu intervalnya, kasih beberapa jeda agar istikharah kita menjawab semua yang dihajatkan oleh kita. Baru kalau belum datang jawaban, istikharah lagi. Gitu, jemaah. Istikharah jawabannya lo 3, informasi, mimpi, satu lagi apa? Kemantapan hati. Mantap hatinya. Gitu aja. Subhanallah. Mau bertanya Mas Hari? Oh enggak. Baik, kita akhiri dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp Sahabat UIR, isinya adalah video pendek dakwah kami. Teman-teman nanti bisa sebarluaskan jadi jariah buat kita bersama mudah-mudahan, dan info-info tentang peluang-peluang kebaikan dan segala macam amal jariah. Teman-teman bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya, nanti langsung dijawab insyaallah. Atau save nomor WA kami 0812 13 60 7020. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.